Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco kembali hadir dalam renungan hari ini, RHI. Saudara, kita akan membahas satu tema, yaitu tentang komitmen. Komitmen, kita sering mengatakannya, tapi mungkin kita belum sungguh-sungguh memahaminya. Komitmen dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, komitmen, gampangnya, ringkasnya, komitmen adalah sebuah janji. Saya memiliki komitmen. Hal yang paling gampang diingat, komitmen itu terjadi di saat peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Saya memilih seorang perempuan dan saya berkomitmen untuk mencintai seumur hidupku, mengasihi dia, dan kami membangun rumah tangga. Komitmen, janji, tapi itu tidak sekedar dunia pernikahan. Komitmen juga terjadi ketika kita akan mendapatkan tugas. Seorang dokter sebelum dia melakukan tugas, mendapat izin praktek, dia juga ada semacam peneguhan, penandatanganan, komitmen. Bahkan ada juga kode etiknya. Komitmen adalah janji. Begitu juga ketika orang mau menjadi anggota gereja, biasanya dibaptis, dan dia juga harus mengungkapkan komitmennya. Bahkan setiap orang yang kebaktian tiap minggu, mereka juga angkat kredo, pengakuan syahadat rasuli, itu juga untuk mengingatkan komitmen. Oleh sebab itu, janji komitmen ini pasti ada kaitannya dengan yang disebut dengan konsisten. Orang yang tidak konsisten dianggap tidak punya komitmen. Orang yang berkomitmen, dia harus menunjukkan dalam konsisten dalam hidupnya. Ini yang terkait dengan komitmen, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan. Saudara, mari kita cermati 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai dengan 8. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai dengan 8. Yang demikian sabdanya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai dengan 8. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan
dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan dari 2 Timotius 4 ayat 5-8 memberikan beberapa hal yang penting. Inilah nasihat Rasul Paulus untuk anak asuhnya yang juga pemimpin jemaat di Efesus yang bernama Timotius. Apa pesannya? Pertama, kuasai diri dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan, tunaikan tugas pelayanan. Saudara, kuasai diri. Karena apa? Karena komitmen kadang hancur, komitmen kadang rusak kalau kita tidak mampu menguasai diri. Seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang pelajar, seorang guru, seorang dokter, seorang aparat, dan seterusnya. Harus dikatakan di sini menguasai diri. Untuk apa? Supaya bisa sabar menderita, karena hidup tidak selalu enak kepenak, supaya mampu melakukan tugas yang diembannya. Maka syarat untuk memiliki komitmen adalah menguasai diri, sabar, menderita, dan konsentrasi pada tugas. Itu dalam ayat yang 2 Timotius 4 tadi. Lalu pada ayat yang berikutnya 6, 7, 8, Paulus mengungkapkan bahwa dia sedang mengalami tantangan yang berat. Bahkan itu bisa mengancam nyawanya, sehingga dikatakan darahku sudah mulai dicurahkan. Itu berarti ada tantangan yang berat yang terkait dengan nyawa. Yang menarik adalah Rasul Paulus tetap memiliki komitmen dan dia konsisten, dan dia mengungkapkan alasannya. Dikatakan bahwa dia mencapai garis finish memelihara iman. Saudara, memelihara iman, dia konsisten sampai akhir, sampai dikatakan nanti dia kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ibu bapak punya komitmen, maka ibu bapak harus belajar konsisten. Kita tahu tantangan kehidupan sekarang banyak. Relasi suami istri kalau itu mantan baru tidak masalah, tapi kalau sudah lama menikah itu bisa muncul persoalan. Mantan baru pun kalau itu lurus-lurus saja tidak masalah, tapi kalau ada the man, the woman, ada pria intim lain, wanita intim lain, bisa jadi masalah. Dan itu menghancurkan komitmen, lalu hilanglah konsisten. Jadi saya cuma mau mengatakan komitmen harus diikuti dengan konsisten, dan itu harus diperjuangkan senantiasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini tidak hanya soal rumah tangga, ini juga hal-hal yang lain yang terkait dengan tugas kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang aparat yang mengundurkan diri dari tugas pokoknya. Karena apa? Karena dia ahli dalam menyanyi dan berjoget. Lalu gayanya nyanyi dan gayanya joget itu viral, saudara. Lalu dia banyak diundang
Nah, dia pentas di sana, oh dia pentas di sana, oh dia di TV sana, oh dia pindah ke TV sana, bahkan kemudian dikontrak. Dan tentu saja bayaran sebagai artis lebih tinggi jauh ketimbang aparat. Apalagi dia pangkatnya tidak tinggi. Saudara, itu haknya dia. Tapi saya cuma mau mengatakan dia kehilangan komitmen awalnya dan akhirnya dia mengundurkan diri dan dia ingin tetap menekuni sebagai artis. Tapi dunia berputar, yang di bawah bisa menjadi di atas dan yang di atas bisa turun ke bawah. Dia tidak laku dan akhirnya dia menjadi orang biasa, dia mengalami keterpurukan. Saudara, itu pilihan hidup, tidak masalah. Saya hanya memberi contoh, ini contoh yang komitmennya hilang, tidak diikuti dengan konsisten. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apapun profesi kita, guru misalnya, kita akan bangga kalau sampai tuntas kita melakukan tugas. Kita buktikan kita punya komitmen dan kita buktikan kita konsisten. Begitu juga dengan profesi lainnya. Saya sebagai hambanya juga memiliki komitmen dan saya belajar untuk konsisten. Dikritik kurang ini benar karena saya penuh kekurangan. Dikritik kurang itu betul karena saya juga banyak kelemahan. Tapi satu yang saya pegang, saya belajar untuk memenuhi komitmen dan saya belajar untuk konsisten. Meskipun tentu banyak kelemahan. Kalau ada 100 orang berdiri di depan ini, saya akan mengatakan, coba Anda sebutkan kelemahanku. Saya yakin mereka dengan mudah menyebutkan. Tapi itu tidak penting. Bagi saya adalah saya punya komitmen untuk melayaninya dan melakukan tugas dan saya akan konsisten. Kalau saya diizinkan, saya juga belajar untuk menata hidupku, kekurangan dan kelemahanku sepanjang aku mampu. Saudara-saudara, komitmen membutuhkan konsisten dan itu perlu dilatih seperti Paulus melatih Timotius. Harus mampu menguasai diri, harus sabar dalam penderitaan, bahkan dikatakan di sana tadi, harus menunaikan tugas pelayanan dengan fokus. Saudara, saya berdoa, biarlah ibu, bapak, dan saudara yang mengikuti program ini memiliki komitmen apapun, dan konsisten. Semoga Roh Kudus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk memiliki komitmen dan meneruskan dengan konsisten. Sehingga kami sebagai orang beriman berani dan mampu untuk menghayati hidup di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kuatkanlah dan berkatilah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.